selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah sekolah Minggu GKI Pengandaran Bogor bersama Kak Maya. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat? Yes, luar biasa. Untuk itu, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengujikan satu lagu, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Yuk adik-adik, kita pujikan Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik sekalian untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Biarlah Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah memilih untuk mengampuni. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Siapakah dia? Yuk adik-adik kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan satu pujian. Firman-Mu melintang bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan melintang hidupku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi kok kakak dengar masih ada suara anak nangis ya? Siapa yang nangis ya? Oh, di sana. Ayo yang nangis kesini dulu. Kenapa menangis adik Siena? Saya dihina Kak sama teman-teman saya. Dihina gimana Siena? Mereka mengatakan bahwa saya jelek Kak. Oh
Oke. Sienna jangan nangis lagi ya. Sienna tahu kan apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan? Saya harus membalas dendam dengan mereka. Loh, bukan itu maksud kakak. Kebetulan hari ini kakak mau sharing tentang memilih untuk mengampuni. Adik-adik semua, hari ini kita belajar untuk memilih untuk mengampuni. Yuk, kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 3. Kemudian kita lanjutkan lagi Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Adik-adik, juga adik Sienna, ayo kita menyimak firman Tuhan. Ayo Kak. Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah adik-adik, kira-kira gampang gak memaafkan orang yang sudah bersalah buat kita? Mungkin di rumah kita punya kakak atau adik yang sering ngadu atau sering ngambil makanan kita, yang suka nyala-nyalain kita. Atau di sekolah kita punya teman yang suka nonjok kita, yang suka ambil barang-barang kita. Atau di rumah teman bermain kita itu suka ngejek kita.
Gak gampang ya adik-adik ya. Sakitnya biasa di sini. Sakit hati. Dan kita nggak mau maafin. Biasanya kalau bisa kita balas. Tapi hari ini cerita dari Pak Yusuf yang kita pelajari di Alkitab berbeda. Luar biasa. Ya. Waktu itu adik-adik di Kanaan sedang terjadi kelaparan. Lalu Pak Yakub panggil anak-anaknya suruh pergi beli gandum di Mesir. Yang pergi 10 anak, yang 1 tinggal sama Pak Yakub di Kanaan. Begitu sampai mereka di sana, mereka ketemu dengan penguasa Mesir yang menjual gandum. Dan penguasa itu mengenali mereka adik-adik, karena dia ternyata Yusuf. Tapi mereka tidak kenal sama Yusuf. Waktu itu mereka berlutut kepada Yusuf, mereka minta supaya dijual gandum ke mereka, supaya mereka bisa beli. Mereka boleh bawa pulang gandumnya, tapi saudaranya, yang salah satu saudaranya tinggal. Lalu mereka harus kembali dengan Benjamin. Yusuf udah kangen sekali sama Benjamin. Udah lama dia gak ketemu Benjamin adiknya. Lalu mereka pulang, kasih tahu ke Pak Yakub. Kata Pak Yakub, no. Benjamin tidak boleh ke Mesir. Pak Yakub masih ingat. Dulu waktu Yusuf pergi untuk menemui saudara-saudaranya di ladang itu, ternyata Yusuf nggak pernah pulang. Yusuf dibilang sudah meninggal. Pak Yakub nggak mau kehilangan seperti yang dulu dia rasakan lagi. Dia nggak mau kehilangan Benjamin. Jadi dia bilang enggak. Tapi mereka kan perlu gandum. Lama-lama gandum yang dibawa dari Mesir kan habis. Jadi mereka harus makan. Lalu mereka harus kembali ke Mesir. Lalu mereka bilang, tapi kita nggak bisa kembali Papa kalau Benjamin nggak ikut sama kita. Saya janji. Kata Ruben, saya janji pasti kembali. Kata Yehuda, saya janji Benjamin pasti pulang. Lalu akhirnya Yakub membiarkan Benjamin pergi ke Mesir. Waktu sampai di Mesir, ketemu sama Yusuf. Kira-kira Yusuf gimana reaksinya? Ya, Yusuf senang sekali. Ya, dia bisa lihat Benjamin, gitu ya. Tapi dia belum kasih tahu ini siapa dia. Dia cuman ajak mereka makan. Mereka makan di sana, senang-senang. Lalu mereka pulang, ya, bawa pulang gandum yang mereka beli dari Mesir. Tapi rupanya Yusuf sudah kompakan nih sama penjaganya untuk meletakkan piala Yusuf di dalam salah satu kantong dari mereka. Begitu besok pagi mereka pulang, ternyata piala itu di dalam kantong itu ada di kantong Benjamin. Jadi Benjamin gak boleh pulang. Benjamin harus ditahan di Mesir. Lalu saudara-saudaranya datang ke Yusuf, minta ampun, tolong Benjamin dilepaskan, jangan tahan Benjamin, saya aja, katanya. Yusuf bilang, enggak, saya mau Benjamin, karena dia yang ambil piala saya. Lalu mereka bilang ke Yusuf, kalau misalnya Benjamin yang ditahan, pasti papa kita akan sakit, karena dia sangat mengasihi Benjamin. Lalu Yusuf mulai tergerak hatinya. Yusuf masuk, Yusuf suruh orang-orang semua harus keluar. Yusuf masuk ke kamarnya dan dia nangis. Nangis sekuat-kuatnya adik-adik. Kenapa? Karena dia sangat terharu. Dia ingat kalau dulu saudara-saudaranya jual dia. Kok sekarang mereka membela Benjamin? Berarti mereka sudah berubah. Lalu dia ingat. Dia bilang ke mereka, saya ini tuh Yusuf yang dulu kalian jual. Wah, adik-adik, mereka jadi takut. Mereka takut ditangkap, takut dibalas sama Yusuf. Tapi ternyata tidak. Yusuf justru memaafkan mereka. Dia memeluk mereka satu persatu. Dia mencium mereka satu persatu, adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena dia ingat
di dalam kesusahan dia waktu dibuang di Mesir, waktu dia di penjara, ada siapa yang menolong? Tuh, ada Tuhan yang menolong. Dan pasti semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga pada saat kelaparan seperti sekarang, orang-orang di Mesir tidak kelaparan, bahkan dia bisa menolong saudara-saudaranya. Jadi dia yakin di dalam Tuhan dia harus mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Itulah yang kita pelajari dari Pak Yusuf. Luar biasa nggak adik-adik? Luar biasa ya. Nah sekarang kita tanya nih sama adik Siena. Gimana adik Siena? Nah sekarang adik Siena tahu kan apa yang harus dilakukan? Iya kak, walaupun teman-teman saya jahat, saya tetap harus memaafkan mereka karena Tuhan sudah memaafkan kita duluan. Nah begitu dong anak Tuhan. Nah adik-adik, kita harus belajar untuk mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Dia udah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita selamat. Dia sudah lebih dulu mengampuni kita. Jadi kita juga harus mau mengampuni. Seperti Pak Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah buat kita. Karena kalau kita mengampuni, Tuhan pasti senang, Tuhan pasti bahagia, Tuhan pasti happy ya. Karena anak-anak Tuhan menjalankan perintah Tuhan. Demikian cerita kakak hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa, adik-adik boleh memasukkannya ke dalam amplop seperti ini atau mengirimkannya ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari Yusuf yang mau memilih untuk mengampuni. Untuk itu adik-adik, kakak juga mau mengajak kita semua untuk belajar mengampuni di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan satu pujian, kasih itu memaafkan. Yuk adik-adik, kita mau saling memaafkan, kita menyanyikan lagu kasih itu memaafkan. Adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Untuk menutup ibadah kita, kakak mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh selalu memilih untuk mengampuni. Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin berdoa dan baca Alkitab. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati.